Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Zulfakhayunisa. Saya akan menjelaskan mengenai LKK 1 pada rekayasa genetika pada bidang pertanian. Pada LKK 1 terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, di sini ada manfaat dari teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian. Manfaat dari rekayasa genetika dalam bidang pertanian antara lain mengembangkan tanaman-tanaman pertanian yang bersifat unggul, menghasilkan tanaman yang mampu menangkap cahaya lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis, menghasilkan tanaman yang mampu menghasilkan peptisidanya sendiri, menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang mahal namun banyak digunakan dengan menggunakan fiksasi nitrogen secara alamiah seperti pada tanaman padi. Selanjutnya dapat digunakan untuk mendapatkan tanaman baru yang lebih menguntungkan lewat mencangkok gen. Selanjutnya ada ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit, ketahanan terhadap hermisida, perubahan kandungan nutrisi, serta peningkatan daya simpan. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu metode yang sering digunakan pada teknik rekayasa genetika di bidang pertanian. Ini antara lain ada rekayasa genetika, PCR, transformasi genetika, dan rekomendasi DNA. Yang pertama ada rekayasa genetika, di mana merupakan teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru yang diinginkan atau kombinasi gen-gen baru atau dapat dikatakan sebagai manipulasi organisme, di mana pemanfaatan teknik genetika di dalam bidang pertanian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam membantu memahami mekanisme-mekanisme dasar proses metabolisme maupun dalam penerapan praktisnya seperti untuk mengembangkan tanaman-tanaman yang bersifat unggul. Manfaat yang didapatkan dari metode rekayasa genetika ini antara lain mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan di dalam pengolahan. Pertama, dalam pengobatan, pertanian, dan industri. Pengembangan tanaman-tanaman pertanian yang bersifat unggul dan menukar gen dari satu organisme kepada organisme lainnya sesuai dengan keinginan manusia, menginduksi sel untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak pernah dibuat. Yang kedua ini ada metode PCR, di mana PCR ini disebut juga polymerase chain reaction. Teknik ini sangat sensitif dan spesifik untuk deteksi dan identifikasi patogen-patogen pada tanaman. Teknik PCR ini juga dapat digunakan untuk mengetahui mengenai komposisi populasi patogen dan diversitas genetik virus. PCR ini merupakan satu teknik perbanyakan atau aplikasi potongan DNA secara in vitro pada daerah spesifik yang dibatasi oleh dua buah primer oligonukleotida. PCR ini dapat digunakan dalam teknik rekayasa genetika untuk memperbanyak gen-gen target sebelum dimasukkan ke plasmid. Selanjutnya ada transformasi genetik. Secara ontologi, tanaman transgenik adalah suatu produk rekayasa genetika melalui transformasi gen dari makhluk hidup lain ke dalam tanaman yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Tanaman transgenik ini di Indonesia yang dikembangkan diantaranya ada padi, tomat, tebu, pepaya, singkong, dan kentang, dengan menambahkan gen-gen yang memiliki sifat resisten terhadap salinitas, hama, dan kekeringan. Yang keempat ini ada rekombinasi DNA. Teknologi yang paling banyak digunakan ialah rekombinasi DNA ini, suatu metode yang digunakan untuk memanipulasi langsung DNA yang berorientasi pada eksperimen gen tertentu. Teknik ini melibatkan kemampuan untuk mengisolasi, memotong, dan memindahkan potongan-potongan DNA tertentu sesuai dengan gen-gen yang menjadi targetnya.
Adapun langkah-langkah dari rekomendasi DNA ini, genetik ini meliputi yang pertama identifikasi gen yang diharapkan, yang kedua ada pengenalan kode DNA terhadap gen yang diharapkan, yang ketiga ada pengaturan eksperimen gen yang sudah direkayasa, dan pemantauan transmisi gen terhadap keturunannya, di mana penguasaan teknik rekomendasi DNA ini telah memungkinkan berkembangnya teknik rekayasa materi genetik yang memungkinkan dibentuknya hewan transgenik. Hewan transgenik ini merupakan hewan yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetikanya, sehingga menghasilkan hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan oleh manusia. Yang ketiga ini ada unsur-unsur atau komponen esensial yang diperlukan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian. Prinsipnya pada dasar teknologi rekayasa genetika ini merupakan memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Unsur-unsur esensial ini atau komponen penting pada teknik rekayasa genetika pada semua bidang pada dasarnya tidak jauh berbeda. Adapun komponen-komponen itu antara lain ada DNA donor, enzim restriksi, plasma sebagai vektor, dan sel inang. Baik, yang pertama ada sel donor. Sel donor ini merupakan sumber dari DNA atau DNA yang diklon, atau disebut juga DNA target, atau disebut juga gen target. Selanjutnya ada enzim restriksi yang digunakan untuk memotong DNA donor dan vektor pada lokasi spesifik, sehingga DNA donor dapat disambungkan ke dalam vektor. Endonuklease restriksi atau enzim restriksi ini merupakan enzim bakteri yang mengenal sekuen nukleotida spesifik dalam satu molekul DNA double strand dan memisahkan DNA pada lokasi tersebut. Enzim-enzim ini memotong DNA ke dalam fragmen-fragmen dari berbagai ukuran, di mana tergantung dari jumlah waktu situasi pengenalan enzim yang berulang dalam molekul. Enzim restriksi ini juga merupakan enzim yang umumnya diisolasi dari mikroorganisme prokariotik. Selanjutnya ada plasmid sebagai vektor. Plasmid atau bakteriofag yang digunakan untuk mengintroduksi gen untuk diklonkan ke dalam suatu sel inang yang cocok. Plasmid ini merupakan vektor cloning yang paling sering digunakan dalam proses cloning pada bakteri. Plasmid ini juga merupakan DNA ekstra kromosomal yang biasanya berbentuk sirkuler, dan plasmid ini ditemukan dalam sel bakteri. Nah, bakteri ini memiliki kemampuan pembelahan yang cepat sehingga plasmid sering digunakan sebagai vektor pembawa gen untuk memproduksi suatu produk tertentu dalam waktu yang cepat. Yang terakhir ada sel inang. Sel inang ini biasanya suatu bakteri sebagai tempat diintroduksikan vektor rekombinan ke dalam sel inang. Untuk memudahkan plasmid masuk ke dalam sel inang, maka sel inang harus dibuat kompeten terlebih dahulu. Dengan kata lain, sel yang digunakan dalam proses transformasi ini biasanya disebut dengan sel kompeten. Dalam proses transformasinya, sel kompeten ini yang dicampur dengan molekul DNA hasil penggabungan akan mengalami 3 kemungkinan. Yang pertama, sel kompeten tidak kemasukan oleh molekul DNA apapun. Yang kedua, sel kompeten ini dimasuki atau masuknya DNA vektor yang membawa gen target. Dan yang ketiga ini kemungkinan sel kompeten ini masuk pada DNA vektor yang membawa gen target, yaitu DNA rekombinan. Pertanyaan terakhir yaitu mengenai proses dasar.
Proses dasar dalam teknik rekayasa genetika di bidang pertanian. Proses dasar ini antara lain ada isolasi molekul DNA yang akan digabungkan. Selanjutnya ada pemotongan DNA dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi. Yang ketiga ada penyambungan molekul-molekul DNA dengan menggunakan enzim DNA ligase ke dalam suatu molekul DNA vektor. Yang keempat ada transformasi sel inang dengan DNA rekombinan hasil ligase. Yang kelima ada analisis dan konfirmasi keberadaan DNA rekombinan dalam sel inang. Dan yang keenam ada karakterisasi fungsional gen yang diklon. Yang pertama ada isolasi molekul DNA, di mana isolasi DNA target ini merupakan prosedur umum dalam memisahkan dan mengumpulkan DNA untuk menganalisis rekayasa genetika. Prinsip dari isolasi DNA ini ialah mengeluarkan DNA dari sel. Itu ada tahap-tahap isolasi DNA, antara lain ada pemotongan organ tanaman, kerusakan dinding dan membran selnya, ada inaktif dengan enzim DNA ada juga purifikasi DNA dan sequencing DNA. Yang kedua ada pemotongan DNA dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi, di mana DNA murni yang telah di-sequencing dan diduga memiliki gen sifat tertentu. Gen yang memiliki sifat tertentu ini mengandung rangkaian basa yang dipotong menggunakan enzim restriksi sehingga diperoleh fragmen DNA untuk disisipkan pada sel DNA vektor. Yang ketiga ini ada penyambungan molekul-molekul DNA dengan menggunakan enzim DNA ligase ke dalam satu molekul DNA vektor, di mana gen murni dari sel DNA memiliki sifat yang dibutuhkan tadi disisipkan pada sel DNA vektor, kemudian disambung lagi dengan menambah enzim ligase. Sel DNA vektor yang telah disisipkan gen atau fragmen DNA ini dinamakan dengan molekul DNA rekombinan. Pada tahap keempat, di mana transformasi sel inang dengan DNA rekombinan hasil ligase. Molekul DNA rekombinan yang telah siap ditransformasi pada bakteri E. coli untuk proses penggandaan. Masing-masing sel E. coli ini yang mengandung DNA rekombinan akan terus membelah diri sehingga masing-masing molekul rekombinan diperbanyak. Plasmid rekombinan yang ditransformasikan ke dalam sel E. coli ini dimaksudkan untuk pembentukan klon, yaitu sel-sel individu yang mengandung molekul DNA rekombinan yang dapat dipropagasi dan disimpan untuk memproduksi molekul DNA rekombinan dalam jumlah besar, sehingga dapat digunakan untuk mempelajari karakter fisiologis tertentu ataupun untuk mengkonversi molekul DNA rekombinan dalam keadaan stabil. Yang kelima ada analisis dan konfirmasi keberadaan DNA rekombinan dalam sel inang. Dan yang keenam ada karakterisasi fungsional gen yang diklon, di mana dilakukan dengan merancang sistem ekspresi yang sesuai untuk gen sifat tertentu pada sel inang dengan memperhatikan stabilitas gen tersebut dalam sel inangnya. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.